Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mata Ilmu. Kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang hukum. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mata Ilmu dan aktifkan loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video menarik bersama teman-teman sekalian. Baik, yang pertama kami akan membahas pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Yang selanjutnya kami akan membahas tujuan dari hukum. Yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Selanjutnya kami akan membahas fungsi dari hukum. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis, yaitu dengan melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kesembilan, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Yang kesepuluh, sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Selanjutnya, kami akan membahas unsur hukum, yaitu yang pertama, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Selanjutnya kami akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum di sini ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material? Yaitu tempat dari mana materi atau isi hukum diambil. Dapat dikatakan dari mana bahan hukum diambil. Yang kedua, sumber hukum formil. Tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Mungkin hanya itu beberapa penjelasan dasar tentang hukum. Selanjutnya kami akan membuat video-video menarik dan berkelanjutan tentang hukum. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.